Bab 187. Membunuh 3 burung dengan 1 batu. Menteri Pekerjaan Umum hendak menyetujui. Gong Yanwu berkata, jangan bercanda dengan 2 orang itu. Bahkan gaji tahunan Perdana Menteri hanya lebih dari 1000 tael perak. Bagaimana kalian bisa membiayai bisnis sebesar itu? Menteri Pekerjaan Umum dan Perdana Menteri langsung sadar, jika mereka berani mengatakan bahwa mereka mampu untuk mengerjakan proyek sebesar itu. Bukankah itu sama saja dengan mengakui bahwa mereka telah melakukan banyak korupsi? Meskipun banyak orang sudah mengetahui hal ini tetap tidak boleh dikatakan secara terbuka, mereka harus tetap diam. Mereka menatap Lin Hai dengan tajam. Lin Hai melirik Chen Deyong. Mengapa Tuan Chen diam saja? Jika Tuan benar-benar tidak memiliki keberanian untuk mengerjakan proyek ini, maka, kita serahkan saja kepada keluarga lain untuk melakukannya. Meskipun Chen Deyong tahu bahwa melakukan hal ini mungkin akan menyinggung Perdana Menteri dan beberapa pejabat, tetapi dia sama sekali tidak peduli. Keuntungan sebesar itu tidak bisa dilepaskan, terlebih lagi, ini bukan sesuatu yang dia ambil atas inisiatifnya sendiri, tetapi sesuatu yang dijanjikan Lin Hai dan Ibu Suri kepada dirinya, baik Perdana Menteri maupun pejabat lain tidak punya alasan untuk menyalahkannya. Jika proyek ini selesai, dia akan dengan mudah mendapatkan ratusan ribu tael perak, dan reputasi keluarganya akan meningkat pesat. Terlebih lagi, keluarga bangsawan harus menunjukkan rasa hormat bahkan kepada kaisar, jadi mereka tidak akan peduli dengan ancaman dari beberapa pejabat. Karena ini adalah sesuatu yang bermanfaat bagi istana, maka aku akan melakukannya dengan sebaik-baiknya, biar orang di jalan Sanan bisa menikmati tahun panen yang baik. Gong Yanwu bisa melihat dengan jelas tatapan mata Perdana Menteri dan sekelompok pejabat yang sangat marah. Mengetahui hal ini telah menciptakan keretakan di antara kedua kekuatan mereka. Dia pun sangat senang. Pokoknya, pembangunan kanal harus dilakukan secepatnya, dan itu akan memecah belah kedua kekuatan dan membuat mereka saling membenci. Ini adalah keuntungan terbesar. Karena Tuan Chen telah setuju, mari kita mulai bekerja secepat mungkin, dan kualitas dan kuantitas harus tetap terjamin dan pekerjaan harus diselesaikan dalam waktu sesingkat mungkin. Pada saat itu, aku akan mengirim pejabat khusus untuk memeriksanya. Jika pemeriksaan gagal, kami tidak akan dapat memberikan upah kepada Anda. Gong Yanwu memperingatkan dengan sangat serius. Chen Deyong sangat percaya diri. Jalan Sanan adalah wilayah keluarga Chen, jadi dia tidak takut pada siapapun yang mencoba menjegal mereka. Tidak akan ada masalah dalam menyelesaikan pekerjaan ini. Dia segera membungkuk dan berkata, jangan khawatir, Yang Mulia. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan proyek ini. Tidak akan ada yang salah dengan proyek ini. Baiklah, sudah diputuskan. Gong Yanwu membuat keputusan akhir. Lin Hai berkata kepada Chen Deyong sambil terkekeh, selamat, Tuan Chen. Kamu akan menjadi kaya sekarang. Chen Deyong memaksakan senyum di wajahnya. Pada saat ini, kesan dia terhadap Lin Hai telah banyak berubah. Dia telah memberinya kesepakatan bisnis yang besar, jadi tidak boleh bersikap begitu dingin kepadanya lagi. Proses pembangunan kanal sudah diputuskan, Menteri Pekerjaan dan Perdana Menteri tidak mendapatkan keuntungan apapun setelah selesai dari istana. Lin pulang ke rumah, penjaga di pintu berkata, Tuanku, Tuan Yuhuasi telah kembali. Dia menunggu kamu di rumah. Mata Lin Hai terlihat berbinar. Dia datang begitu awal, aku akan segera menemuinya. Ketika Lin Hai tiba di ruang tamu, Kiaoer sedang menemani Yuhuasi dan Xianer. Setelah melihat Lin Hai masuk, Yuhuasi dan Xianer langsung berdiri dengan cepat. Suaranya terdengar sangat bersemangat, dia mengepalkan tangannya dan berkata, Kakak Lin, aku sudah lama tidak berjumpa denganmu. Aku harap kamu baik-baik saja. Duduk dan bicaralah. Aku tidak menyangka kamu akan kembali secepat ini. Apakah perjalanannya lancar? Yuhuasi mengangguk dan menjawab, perjalanannya lancar. Aku menggunakan uangmu untuk membeli banyak kebun teh. Banyak perkebunan teh milik orang biasa yang merugi. Ketika mereka melihat bahwa aku ingin membelinya, mereka semua bersedia menjualnya. Kali ini aku membawa 50.000 kilogram balok teh, dan akan lebih banyak lagi yang dikirim di masa mendatang. Cepat bawa balok teh itu ke sini, aku mau melihat kualitasnya. Lin Hai tidak bisa menahan diri, dia sangat bersemangat saat ini. Setiap balok teh sekarang lebih berharga daripada perak. Semua sudah disiapkan untukmu. Yuhuasi mengambil balok teh di atas meja dan membuka kertasnya. Lin Hai mengambilnya, melihatnya dengan saksama, dan menciumnya. Bagus sekali, lebih harum dari yang kukira. Cobalah, aku sudah terbiasa minum teh seduh seperti ini akhir ini.
Qiaoer menuangkan secangkir teh untuk Lin Hai. Lin Hai mencicipinya dengan saksama dan berkata, rasanya sangat enak. Tapi karena ini adalah daun teh tua, jadi tidak terlalu manis. Jika ini adalah kuncup lembut yang baru saja tumbuh di musim semi, dan diseduh menjadi teh, itulah akan menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Tahun depan, aku pasti akan mengirimkan teko teh pertama kepadamu, jadi kamu bisa minum sebanyak yang kamu mau. Setelah Lin Hai mencicipi tehnya, Yu Huasi menjadi sangat percaya diri. Meskipun daun teh ini tidak bisa dijual kepada para penggembala di padang rumput, mereka masih bisa menghasilkan banyak uang dengan menjualnya di Daxia. Baiklah, kalau begitu sudah beres. Karena tehnya sudah dikirim, mari kita berangkat ke Turkestan secepat mungkin untuk menyelesaikan transaksi bisnis pertama ini. Lin Hai tahu bahwa Gong Yanwu sekarang berada di bawah banyak tekanan. Mengangkut makanan dan pakan ternak ke perbatasan selalu menjadi salah satu masalah terbesar bagi istana kekaisaran. Jika daging kambing yang cukup dapat disediakan, itu akan sangat meningkatkan moral para prajurit. Kali ini aku berencana untuk mengawalnya sendiri, kata Yu Huasi. Tidak, biarkan saja orang lain yang melakukannya. Lagi pula, sedang ada peperangan di perbatasan, akan terlalu berbahaya bagimu untuk pergi ke sana. Akhir-akhir ini aku telah menemukan beberapa orang yang mengenal daerah padang rumput sana dan meminta mereka untuk menjadi pemanduku, yang dapat menghindari banyak masalah. Lin Hai segera menolak permintaannya, Xianer juga sangat khawatir. Huasi, dengarlah, Tuan Lin juga berkata begitu. Kamu harus tetap tinggal di ibu kota. Terlalu berbahaya untuk pergi ke tempat itu. Jika sesuatu terjadi padamu, bagaimana aku bisa hidup? Dengarkan aku harus pergi kali ini. Ini adalah hal yang sangat penting sehingga kita membutuhkan seorang pemimpin untuk menangani semua keadaan darurat. Mereka semua benar-benar khawatir. Teh dalam jumlah besar itu sangat berharga, dan melakukan bisnis untuk pertama kalinya sangat penting, tidak boleh ada kesalahan. Yu Huasi telah memutuskan untuk membawa karavan bersamanya apapun yang terjadi. Tuan Lin, tolong bujuk dia. Xianer berkata sambil menyeka air matanya. Lin Hai terdiam sejenak. Kamu boleh pergi, tetapi kamu harus menyetujui satu hal yang kuminta. Apa kamu benar-benar akan menyetujui Yu Huasi untuk melakukan hal yang berisiko seperti itu? Qiaoer juga merasa sangat kebingungan. Lin Hai mengangguk dan berkata, sekarang sedang terjadi perang di perbatasan, dan itu memang sangat berbahaya, tetapi jika kamu gagal dalam usaha bisnis pertamamu, bisnis ini akan menjadi lebih sulit dilakukan di masa mendatang, jadi, kita harus berhasil untuk pertama kali dan tidak boleh gagal. Tetapi ini terlalu berbahaya, kita sedang berperang dengan bangsa Turk sekarang, bagaimana jika mereka menangkap Huasi? Xianer berkata dengan cepat, inilah yang ingin kukatakan kepada saudara Yu, jika mereka benar-benar menangkapmu, jangan melawan, beritahu mereka manfaat berdagang. Selain itu, kita akan membawa lebih banyak anggur kali ini. Kau dapat memberikan sebagian anggur itu kepada pasukan Turk sebagai biaya perjalanan. Jika mereka masih ingin menangkapmu, pergilah bersama mereka, aku akan melakukan apapun yang aku bisa untuk menyelamatkanmu. Jadi, apapun situasi yang kamu hadapi, prioritas utama adalah menyelamatkan hidupmu, sedangkan barang-barang kita, itu tidak begitu penting. Jadi relakan saja. Lin Hai berkata dengan ekspresi yang sangat serius. Bab 188. Berangkat ke Turkestan agar dapat menyelesaikan misi ini dengan sukses, Lin Hai telah melakukan banyak persiapan, dia berusaha untuk berhasil di kali pertama, tentu saja, yang terpenting adalah melindungi keselamatan Yu Huasi. Yu Huasi sangat penting bagi Daxia, ini akan menjadi kesempatan untuk menghancurkan persatuan keluarga bangsawan yang kokoh. Melihat mereka berdua telah mendiskusikan segalanya, semua tahu tidak akan ada gunanya bahkan jika mereka menolak, Xianer hanya bisa menerima kenyataan. Bolehkah aku ikut denganmu? Kita akan menghadapinya bersama, apapun yang terjadi. Tidak, kamu bisa tinggal bersamaku dimanapun di Daxia, tetapi terlalu berbahaya untuk pergi bersamaku kali ini, terutama kamu adalah seorang wanita, banyak hal yang akan berbahaya, jika kita bertemu musuh dan tertangkap, konsekuensinya akan sangat serius. Yu Huasi langsung menolak tanpa berpikir. Lin Hai juga menasihati, Nona Xianer, jangan khawatir. Karena aku berani melepaskan saudara Yu, aku yakin aku bisa melindungi keselamatannya. Bahkan jika bangsa Turk tidak mau berbisnis dengan kita, aku juga sangat percaya diri bisa menyelamatkan saudara Yu.
Xianer merasa sedikit lega setelah mendengar jaminan dari Lin Hai. Lin Hai selalu bisa diandalkan dalam melakukan sesuatu dan tidak akan mengambil risiko jika dia tidak yakin akan hal itu. Baiklah, aku percaya padamu. Karena aku akan menjadi penghalang jika pergi bersamamu, aku akan tinggal di ibu kota. Kamu bisa tinggal di rumahku, atau kamu bisa tinggal di rumah pangeran bersama Nona Lin. Bagaimanapun, dia sendirian sekarang, jadi cukup menyenangkan jika ada seseorang yang menemaninya. Jika kamu ingin mencari kesibukan, kamu bisa pergi ke kantor surat kabar bersama mereka. Dengan bakat sastramu, kamu bisa menjadi pemimpin redaksi dengan mudah. Lin Hai berkata sambil tersenyum. Xianer mengangguk dan berkata, baiklah, aku akan pergi ke kantor surat kabar untuk membantu dalam beberapa hari ini. Mereka dengan hati-hati membahas rencana terperinci itu dan merasa bahwa misi ini sangat mudah. Demi menyelesaikan transaksi secepatnya, Yuhuasi memutuskan untuk berangkat hari ini juga. Lin Hai segera meminta seseorang untuk memberitahu Putri Chenxi dan Lin Ruoxue agar datang dan mengantarnya. Di jalanan, Lin Hai berjalan bersama Yuhuasi secara khusus, dan mereka berdua berbincang dan tertawa. Mereka segera dikenali, mereka berdua adalah tokoh berpengaruh di ibu kota, terutama Yuhuasi, yang pernah berselisih dengan keluarganya, dan semua orang di ibu kota sudah mengetahuinya. Selain itu, banyak orang menduga bahwa Yuhuasi lah yang bertanggung jawab atas pembunuhan Lin Hai, namun kini mereka berdua berjalan bersama seperti sahabat karib. Kejadian ini langsung menghilangkan semua spekulasi. Kini sudah pasti bukan Yuhuasi yang menyuruh orang untuk membunuh Lin Hai. Kalau iya, mereka berdua pasti tidak akan berjalan berdampingan. Namun yang membuat orang merasa lebih aneh lagi adalah cerita Lin Hai menebus Xianer. Banyak orang mengatakan bahwa Lin Hai memiliki seorang gadis cantik yang dijadikan simpanan dan membeli sebuah rumah untuk dia, namun kini tampaknya kenyataan tidak seperti yang diisukan. Semua orang tahu bahwa Yuhuasi terobsesi dengan Xianer. Jika Xianer benar menjadi wanita simpanan Lin Hai, Yuhuasi tidak akan pernah bersama Lin Hai lagi. Lin Hai sengaja melakukan hal ini untuk menghilangkan opini publik sebelumnya. Efeknya cukup bagus. Mereka tiba di gerbang kota dengan 20 kereta penuh barang. Setelah mengantarmu sejauh 1000 mil, selalu akan ada perpisahan. Kakak Yu, kali ini kamu harus menjaga dirimu baik-baik. Apapun yang terjadi, tetap ingat apa yang kukatakan. Utamakan keselamatanmu dirimu dulu. Yuhuasi berkata dengan sungguh-sungguh, Kakak Lin, jangan khawatir, selama aku tidak ingin mati, tidak akan ada yang bisa membunuhku. Aku serahkan Xianer kepada kalian. Jangan khawatir, aku berjanji akan memberimu peri yang cantik dan sehat saat kamu kembali. Putri Chenxi berkata sambil tersenyum. Yuhuasi juga tersenyum. Bisa berteman dengan orang-orang ini memang merupakan keberuntungan terbesar dalam hidupnya. Mereka bisa dipercaya untuk melakukan apa saja. Saat ini Xianer sudah menangis. Mereka berdua baru saja mengalami masa-masa indah bersama setelah perjuangan yang keras. Dia tidak menyangka mereka akan berpisah secepat ini. Keduanya berpelukan cukup lama. Yuhuasi memegang bahu Xianer dan berkata, jangan khawatirkan aku akan kembali paling lambat sebulan lagi. Baiklah, jaga dirimu. Yuhuasi melambaikan tangan kepada semua orang dan naik ke kereta tanpa menoleh ke belakang lagi. Dia tahu bahwa jika dia menoleh ke belakang sekali lagi, dia mungkin akan kehilangan keberanian untuk pergi lagi. Melihat karavan itu berangkat dengan cepat, Xianer tidak bisa lagi menahan diri dan menangis. Qiaoer dan dua wanita lainnya bergegas untuk menghiburnya. Ayo kita kembali juga. Kakak Yu jelas bukan orang yang berumur pendek. Dia pasti akan kembali dengan kemenangan. Lin Ruoxue berkata dengan sedikit khawatir saat ini. Dia bilang dia bisa kembali dalam sebulan. Apakah bisa secepat itu? Butuh setidaknya 10 hari hanya untuk ke perbatasan jika melakukan perjalanan tanpa henti. Ditambah lagi, dia akan pergi ke padang rumput untuk mencari seseorang yang bisa menjual barang-barangnya. Jadi seharusnya baru bisa kembali dalam 2 bulan. Haha, kamu terlalu meremehkan karavanku, kata Lin Hai sambil tertawa lebar. Lin Ruoxue tampak kebingungan, apakah ada yang istimewa dari karavan itu? Tentu saja, aku membuat kereta jenis ini secara khusus. Porosnya dilengkapi dengan bantalan, yang meningkatkan kapasitas untuk menahan beban, dan bisa berjalan jauh lebih cepat dari biasanya. Setiap kereta ditarik oleh 2 ekor kuda dan setidaknya 2 kali lebih cepat dari kereta biasa. Jika bisnis berjalan dengan baik kali ini, ada kemungkinan dia bisa kembali dalam sebulan. Begitu ya, kamu bisa membuat kereta yang hebat, mengapa aku belum pernah kamu menceritakannya? Karena awalnya aku berencana untuk melakukan bisnis pengangkutan,
Aku sudah membuat rencana sebelumnya, jika karavanku tidak memiliki keunggulan dibandingkan karavan lain, bagaimana mungkin aku berani membanggakannya? Dalam beberapa tahun, bisnis pengiriman barang kita akan bisa menjangkau seluruh wilayah Daxia. Lin Hai berkata dengan bangga, bagaimanapun, dia adalah orang yang melakukan perjalanan melintasi waktu dari dunia modern dan memiliki banyak pengetahuan yang tidak dipahami oleh orang-orang kuno. Jangan meremehkan hal kecil, itu dapat memainkan peran yang sangat penting. Waktu dan biaya pengangkutan barang di jalan adalah pengeluaran terbesar. Selama efisiensi transportasi bisa ditingkatkan, uang yang dihemat setiap tahun saja akan menjadi jumlah yang cukup besar. Dengan harga yang sama, pedagang tentu akan memilih karavan yang lebih cepat karena biaya transportasi lebih rendah daripada yang lain. Kita akan bisa menerima lebih banyak pekerjaan, tidak sulit untuk menghasilkan uang. Selama periode pergolakan di Daxia, akan ada banyak bandit yang menghalangi jalan di jalan. Lin Hai secara khusus menyuruh seseorang membuat busur otomatis, yang jauh lebih kuat daripada busur dan anak panah biasa, akan cukup untuk melindungi keselamatan karavan. Selain itu, Lin Hai juga menyuruh orang membuat artileri kaliber kecil, yang merupakan versi yang diperbesar dari senjata api. Kalibernya mungkin tidak tampak besar, tetapi di era ini, kekuatannya cukup besar. Kuncinya adalah efek ledakan yang dihasilkan saat menggunakannya, yang akan langsung membuat lawan ketakutan. Mereka tidak akan berani melangkah maju dan menyerang, meskipun tidak pernah digunakan sebagai senjata rahasia. Setiap karavan membawa sebuah meriam. Ini adalah salah satu cara untuk memastikan keamanan karavan sepenuhnya. Bab 189. Sisi baik keluarga Chen Deyong sangat gembira bisa menerima proyek besar dari Istana Kekaisaran ini. Dia segera mengumpulkan semua pengurus keluarga untuk membahas cara memulai pembangunan kanal ini. Setelah perhitungan yang cermat, diketahui bahwa setidaknya keuntungan sebesar 400.000 tael perak bisa diperoleh. Bisnis yang begitu bagus ini membuat Chen Deyong tidak dapat menahan rasa gembiranya. Keluarga Chen juga sangat gembira. Deyong, pekerjaan yang menguntungkan seperti ini biasanya dilakukan oleh Kementerian Perindustrian. Bagaimana mungkin ini bisa jatuh ke tangan keluarga Chen kita? Chen Deyong tersenyum tipis dan menceritakan tentang apa yang terjadi di pengadilan hari ini. Beberapa orang tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan keningnya. Mereka benar-benar meminta keluarga kita untuk memberikan uang muka 1 juta tael perak. Ini terlalu banyak. Derajat Chen Deyong berkata dengan yakin, jika kita tidak membayar di muka, bisnis yang bagus seperti ini tidak akan jatuh ke tangan keluarga Chen kita. Terlebih lagi, Jalan Sanan awalnya adalah wilayah keluarga Chen kita. Pengadilan Kekaisaran telah mengizinkan kita untuk menahan sebagian dari pendapatan pajak dan membayar kembali uang itu setiap bulan. Paling lama butuh 2 tahun untuk melunasinya. Kita tidak hanya akan menghasilkan banyak uang, tetapi kita juga akan menerima sebagian bunganya. Ini jelas merupakan bisnis yang pasti menghasilkan uang. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chen Deyong, tidak ada orang lain yang bertanya lagi. Karena sang kepala keluarga merasa itu bisa dilakukan, maka semua harus bisa menurutinya. Hal kecil ini hanyalah sepotong kue untuk keluarga Chen kita. Tetapi bukankah kita seharusnya lebih berhati-hati? Jika Istana Kekaisaran memberikan proyek itu kepada kita, para pejabat dari Kementerian Pendapatan dan Kementerian Pekerjaan Umum tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Apakah mereka akan membalas dendam pada keluarga Chen kita? Seseorang tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya. Jika mereka tidak puas, apa yang bisa kita lakukan? Lin Hai dan Ibu Suri sudah berinisiatif untuk menyerahkan pekerjaan ini kepada kita, bahkan jika mereka ingin menyelesaikan masalah ini, mereka akan mencari Lin Hai dan Ibu Suri terlebih dahulu. Itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Chen kita. Jika mereka buta dan masih mencari masalah dengan kita, maka jangan salahkan aku jika bersikap kasar. Kita 5 keluarga besar memiliki darah yang sama, bagaimana mungkin kita peduli dengan para pejabat ini? Kata Chen Deyong sambil mencibir. Chen Baoyu terkejut mendengar bahwa Lin Hai lah yang telah mempercayakan proyek sebesar itu kepada keluarga Chen. Dia merasa sangat tidak senang. Ayah, Lin Hai ini telah menentang keluarga Chen kita dari awal. Apakah dia tidak memasang jebakan untuk kita? Kurasa kita harus lebih berhati-hati. Kamu masih belum belajar dari kesalahanmu setelah dihukum seberat itu. Karena Lin Hai bisa menunjukkan kebaikan, dan dia juga orang yang sangat berbakat, di masa depan, dia mungkin akan menjadi lebih kuat, jadi kita tidak perlu menjadi musuhnya. Chen Baoyu mengira dia salah dengar, dia menatap ayahnya dengan kebingungan. Apakah aku tidak salah dengar?
Apakah ayah berencana untuk berdamai dengannya? Alasan mengapa keluarga kita bisa terus berlanjut adalah karena kita tidak banyak bermusuhan dengan orang lain. Jika kamu tidak bisa menyingkirkan musuhmu, kamu harus mencoba menjadi temannya. Lin Hai tidak hanya berbakat, tetapi juga sangat dihargai oleh Ibu Suri, karena dia bersedia berdamai dengan kita. Mengapa kita harus melawannya lagi? Chen Deyong menatap putranya yang bejat dan mendesah dalam-dalam. Jika putranya memiliki setengah dari kemampuan Lin Hai, dia tidak perlu terlalu khawatir lagi. Semuanya, dengarkan aku. Bersikaplah lebih terkendali dengan apa yang kalian lakukan di masa depan dan berhentilah menindas orang-orang. Jangan menyinggung Lin Hai lagi. Mungkin kita bisa berteman dengannya di masa depan. Setelah kejadian hari ini, penilaian Chen Deyong terhadap Lin Hai sudah berubah drastis. Jika kedua belah pihak bisa bekerja sama, mungkin mereka bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi di masa depan. Chen Deyong tidak pernah menganggap serius para pejabat itu, bahkan terhadap Perdana Menteri. Mereka sekarang memegang kekuasaan, tetapi mereka masih tidak bisa menggoyahkan status keluarga bangsawan. Semua keputusan masih ada di tangan mereka sendiri. Jika mereka ingin membalas dendam terhadap keluarga Chen karena hal kecil ini, Chen Deyong bisa saja menyatukan beberapa keluarga bangsawan dan sepenuhnya mendukung Ibu Suri. Akan mudah untuk menjatuhkan para pejabat ini sepenuhnya. Dia tidak peduli apakah dia akan menyinggung Perdana Menteri atau bahkan dua menteri dari Kementerian Pendapatan dan Kementerian Perang. Yang terpenting adalah dia bisa menjaga kepentingan keluarga Chen. Lin Hai bisa membawa keuntungan besar bagi keluarga Chen. Jadi Chen Deyong sudah melepaskan semua dendamnya. Tidak perlu terus-menerus menjadi musuh Lin Hai karena masalah sepele. Setelah mendengar perkataan Chen Deyong, semua orang sangat setuju kecuali Chen Baoyu. Hal yang paling menguntungkan bagi keluarga Chen adalah bisa menghasilkan lebih banyak uang dan mempertahankan status mereka saat ini. Keluarga Chen sedang berdiskusi tentang cara menghasilkan uang, sedangkan Perdana Menteri dan beberapa pejabat masih sangat marah. Mereka melihat ada sedikit tabungan di kas negara, jadi mereka memanfaatkan kesempatan ini untuk menghabiskan semua uang. Mereka mengambil keuntungan saat membangun kanal, dan mampu menghasilkan sekitar 600.000 atau 700.000 tael perak dari 1 juta tael yang dialokasikan. Hanya sebagian kecil saja yang benar-benar digunakan untuk membangun kanal, tapi tidak disangka, Lin Hai turun tangan dan malah memberikan keuntungan ini kepada keluarga Chen, dan membiarkan mereka menderita dalam diam. Namun, mereka tidak berani menyinggung Chen Deyong. Bagaimanapun, keluarga bangsawan itu berakar kuat dan memiliki kekuatan besar. Tidak peduli seberapa bodohnya mereka, mereka tidak berani menciptakan musuh yang begitu kuat, jadi semua kemarahan diarahkan pada Lin Hai. Ini keterlaluan. Lin Hai memang benar keterlaluan. Kita harus menemukan cara untuk menyingkirkannya. Menteri Pendapatan membanting meja dengan sangat marah. Sudah lama aku ingin menyingkirkannya. Dia adalah orang kepercayaan Ibu Suri. Namun, sejak aku menjadi pejabat, aku tidak menemukan bukti apapun yang memberatkannya. Bagaimana cara menyingkirkannya jika kita tidak dapat menemukan bukti yang bisa memberatkannya? Terlebih lagi, Ibu Suri juga akan melindunginya. Aku khawatir hal ini tidak akan semudah itu. Perdana Menteri berkata sambil mengerutkan keningnya. Jika semuanya gagal, carilah orang-orang yang tepat dan lakukan sekali saja untuk selamanya. Menteri Pekerjaan Umum memberi isyarat untuk menggorok lehernya. Perdana Menteri menolak tanpa berpikir dua kali. Tidak, melakukan hal semacam itu terlalu berisiko. Lin Hai memiliki sekelompok bawahan yang sangat setia. Bahkan para pembunuh dari negara musuh gagal membunuhnya. Jika misi ini gagal, konsekuensinya akan sangat besar. Bukankah itu akan memberi Ibu Suri kendali atas kita? Yang Mulia Perdana Menteri terlalu berhati-hati. Aku pikir sudah tepat untuk mengambil tindakan terhadap Lin Hai sekarang. Karena para pembunuh itu sudah mencoba membunuhnya sekali, kita bisa menyamar sebagai pembunuh dari negara musuh dan menyerangnya lagi. Menteri Pendapatan berkata, aku juga berpikir begitu. Tidak sulit untuk mencari pembunuh bayaran. Jika Lin Hai bisa disingkirkan, Ibu Suri akan seperti kehilangan lengan. Tidak ada yang bisa menghentikan kita untuk melakukan apapun lagi. Saat mendengar bahwa kedua menteri setuju untuk berurusan dengan Lin Hai, Perdana Menteri tidak langsung setuju. Kita masih perlu memikirkan masalah ini dengan hati-hati. Bahkan jika kita benar-benar ingin mengambil tindakan, kita sudah harus siap sepenuhnya. Jangan khawatir, Perdana Menteri. Serahkan saja masalah ini padaku. Bahkan jika mereka tertangkap, mereka tidak akan pernah mengungkapkan sepatah kata pun, karena orang ini bahkan tidak tahu bahwa aku yang menyuruh mereka melakukannya, dan mereka akan menyamar sebagai orang Turk, jadi tidak ada yang bisa mengetahui kita.
kata Menteri Pekerjaan Umum sambil tersenyum. Bersambung,